أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على جميع التي لا تحصى أبدا، وكم من نعمة أنعمت علينا قل لك شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا قل لك صبرنا. سبحانك سبحانك ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وبارك ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى alihi fil alamin innaka hamidum majid. Kita bersyukur Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Seluruh pujian adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, pertama-tama kita harus yakini apa yang kita rasakan dari kenikmatan apapun termasuk hidup kita, nafas kita, itu dari Allah. Maka pujian kembali kepada yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Alhamdulillah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, apakah dengan hati kita atau hanya dengan lafaz? Betapa banyak orang dengan lafaz saja alhamdulillah. Tapi ketika dalam berbicara, berinteraksi dengan siapapun, bahkan dalam ceramah sekalipun, menunjukkan inilah saya orang pintar, inilah saya orang alim, inilah saya orang menguasai ilmu, inilah saya pejabat, inilah saya penguasa, inilah, dan seterusnya. Maka alhamdulillahnya hanya terbatas dalam lafaz, tidak masuk dalam hati. Begitu juga salam dan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di lisan, bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam hati kita. Rasulullah SAW selalu berzikir, bahkan akhlaknya dalam Quran. Ini kata-kata Aisyah ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Khuluqul Quran. Jadi Quran yang berjalan dalam kehidupan yang nampak adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir. Selesai. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu setiap Nabi mempunyai mukjizat. Mukjizat apakah sudah selesai? Dari Nabi Adam, Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, Rasulullah, sampai Nabi Muhammad SAW. Para Nabi ini diberikan mukjizat. Pertanyaannya, apakah mukjizat itu betul-betul sudah hilang habis? Ini sebuah pertanyaannya. Karena Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi setelahnya, adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah langsung kita konklusikan berarti mukjizat pun sudah selesai? Nah, tentu jawabannya, kalau kita kaitkan Nabi dengan mukjizat, ini sudah selesai. Tapi ingat, mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai detik ini dan sampai kiamat tidak habis, yaitu Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyakan kita melihat Al-Quran adalah hanya kitab suci biasa. Kitab suci biasa, semua juga mengatakan kitab suci. Tapi kitab ini yang disebut dengan Zalikal Kitab. Itulah kitab. Kitab apa? Al-Quranul Karim. Dan ini dimukadimai dengan Iqra, ketika awal turunnya Al-Quran adalah disuruh berpikir. Disinilah apakah kita berpikir atau tidak. Bagi yang berpikir, mendapatkan mukjizat itu. Bagi yang tidak berpikir, maka tidak mendapatkan mukjizat itu. Apakah kita termasuk hamba Allah yang berpikir atau tidak berpikir? Iqra, bacalah. Kalimat Iqra di sini
menunjukkan kita mengaktifkan logika kita berpikir. Kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Kita lihat langit dan bumi serta seisinya. Kita lihat, Masya Allah, Tabarakallah. Siapa yang mengatakan ini? Al-Quran. Itu Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Quran membimbing kita. Dan inilah dalikal kitabul la raiba hudan. Kalimat hudan adalah bimbingan. Maka pikiran itu harus dibimbing. Kalau tidak sesat, bolin, bahaya. Kalau tidak dia sesat berpikir. Maka pikiran harus dibimbing. Hati kita harus dibimbing. Mukjizat yang abadi sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Sementara Al-Quran ada dua yang disebut dengan teksnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua adalah semesta adalah mukjizat. Sekarang secara bahasa dulu. Ajaza itu adalah lemah. Maka orang yang lemah, yang sudah tua renta, namanya ajuz. Bahasa Arabnya ajuz. Mukjizat itu adalah sesuatu kekuatan untuk melemahkan yang tidak bertauhid dan menguatkan la ilaha illallah. Maksudnya inilah kekuatan Allah, inilah kekuasaan Allah. Subhanallah, itu namanya mukjizat. Nabi Musa alaihissalam diberikan banyak sekali mukjizat-mukjizat berkali-kali. Tapi Fir'aun tidak ada rasa takut. Seakan-akan kekuatan milik aku, kekuasaan milik aku. Allah. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Bahkan dengan sombongnya akan membantai semua umat dan Musa. Sekarang kita lihat alam semesta serta seisinya adalah mukjizat menunjukkan kekuatan-kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan kita tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada rasa khusyuk. Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan? Kalau kita tanya semua, kita ini orang-orang beriman. Apakah Anda percaya dengan adanya Allah? Iya, percaya. Semua percaya. Yakin saya percaya. Tidak ada Tuhan. Enggak, ada Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua kita mengatakan ya. Itu namanya ilmu yakin. Punya ilmu adanya Allah yang mencipta langit dan bumi serta seisinya, yang menguasai kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Tapi di atas itu namanya ilmu yakin. Dia sudah melihat tanda kebesaran Allah. Allahu Akbar, melihat langsung. Tentu kalimat melihat di sini adalah deep thinking, melihat tanda kebesaran Allah. Itu namanya ilmu yakin. Yang pertama adalah ilmu yakin. Ada lagi di atas itu namanya hakul yakin. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat, ada azab Allah nanti. Ada surga, ada neraka. Itu namanya ilmu yakin. Tapi apakah ia nanti dibangkitkan kembali? Ketika kita sudah mati, dibangkitkan kembali. Dan kita lihat dengan deep thinking betapa banyak depan mata kita yang tadinya mayit menjadi hai, yang tadinya mati menjadi hai. Yukhrijul hayy minal mayyit. Ini kemarin sudah kita bahas beberapa hari. Yang menghidupkan dari yang mati menjadi hidup. Oh iya. Bukankah kita dari yang tidak ada menjadi ada? Depan mata kita sekarang ada buah. Kita makan habis. Nanti ada buah lagi musim. Bukankah itu? Dengan deep thinking. Dia mempunyai ainul yakin. Aku yakin nanti ketika kita di akhirat, insya Allah. Semua ini proses. Kembali lagi, mukjizat adalah sesuatu hal menunjukkan kekuasaan Allah, kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Quran adalah mukjizat. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Islam itu akan diterima dengan orang-orang non-muslim kalau non-muslimnya itu deep thinking, berpikir dengan mendalam. Yang terjadi mereka tidak percaya dengan Islam karena fanatisme, karena mematikan akal. Akalnya mati, hatinya mati. Akalnya ditutup, hatinya pun tertutup. Menutup itu namanya kafaro. Tertutup. Apa bedanya dari kemarin? Apa bedanya kita dengan orang kafir dalam paradigma, bukan dalam iman, dalam paradigma, dalam kerangka berpikir. Ada mengatakan tidak ada Tuhan, ateis. Dia melihat langit adalah langit, melihat matahari adalah matahari, melihat bulan adalah bulan, melihat tumbuh-tumbuhan adalah tumbuh-tumbuhan, melihat makan adalah makan. Terus kalau kita seperti itu, apa bedanya kerangka berpikir kita dengan orang kafir? Subhanallah. Nah inilah yang disebut dengan harus kita lihat alam semesta, ini tanda-tanda kebesaran Allah, melemahkan bagi mereka yang tidak percaya la ilaha illallah. Membuktikan adanya Tuhan amat sangat mudah dibandingkan membuktikan tidak ada Tuhan, alam semesta tidak ada yang mencipta. Itu amat sangat susah dengan logika yang waras, yang sehat, dengan akal yang sehat. Alam semesta sertasinya begitu dahsyat. Terus dikatakan tidak ada yang mencipta. Bagaimana? So, kita masuk sebuah rumah rapi, terus dikatakan ini nggak ada yang ngatur. Itu susah dengan logika. Tapi kalau kita ngeliat rapi, ini ada yang ngatur. Subhanallah. Sekarang di sini ada jemaah-jemaah dari Amerika. Sekarang di sana musim dingin. Yang ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang dibutuhkan oleh tubuh saat musim dingin. Ketika nanti summer, ketika musim panas, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kita butuhkan. Subhanallah. Apa iya ini tidak ada yang mengatur? Kalau bahasa Jawanya, ujuk-ujuk. Begitu kan? Apa iya ini ujuk-ujuk ada seperti ini? Tiba-tiba ada seperti ini. Allah berlangit bumi semua. Adanya tumbuh-tumbuhan, adanya oksigen. Bukankah ini menunjukkan kekuatan-kekuasaan Allah yang maha dahsyat? Termasuk lembaran hidup kita. Unpredictable. Di luar akal kita. Sekarang Bapak Ibu tinggal di mana? Rumah Anda di mana? Apakah ia terpikir dulu Anda akan tinggal di sini? Lihat pasangan hidup Anda. Walaupun penuh dengan kekurangan-kekurangan, itu skenario Allah. Bukankah itu tanda kebesaran Allah? Unpredictable yang tidak bisa diakalkan. Itu bukan kafirnya apa? Dan lembaran hidup ini mayoritas adalah unpredictable. Mayoritas lembaran hidup kita adalah di luar prediksi kita. Sampai detik ini kita bisa bernafas. Sampai detik ini kita masih hidup. Betapa orang-orang yang mati, yang sekarang ada di dalam kubur, mereka masih meyakini pada tanggal, sekarang masih akhir Desember, tanggal 27 Desember saya masih hidup 2024. Dan mereka meyakini hal itu. Ternyata tidak juga. Unpredictable mereka sekarang di dalam kubur. Bukankah kalau kita bisa berdialog dengan para ahli kubur, yaitu yang di dalam kubur, kita bangunkan, hai, kapan kamu wafat? Saya wafat jam 10 pagi. Apakah pertanyaan saya, jam 7 pagi Anda tahu bahwasanya nanti jam 10 akan wafat? Jawabannya tidak tahu. Kita tanya lagi, ini berandai-andai hal kubur. Kapan kamu wafat? Oh, saya wafat jam 11 malam. Berandai-andai. Apakah tahu bahwasanya ketika jam 7 malam, Anda nanti jam 11 akan wafat? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Unpredictable. Kita bisa hidup sekarang adalah unpredictable. Oh ya iya. Bapak Ibu sekarang mendengarkan ceramah dari Masjid Al-Husna, unpredictable. Di luar prediksi. Subhanallah. Mungkin tadinya malas. Saya coba Zoom, lihat. Mungkin dari yang tidak tahu, pas ngeliat WA, ada Zoom. Bukan. Ada yang tahu berhari-hari, tapi juga tidak terikat, tertarik.
Karena itu adalah orang pilihan. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin baik pada seorang hamba, cinta kepada seorang hamba, maka hambanya dijadikan haus akan ilmu. Dia belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Hidup itu mayoritas adalah unpredictable. Anda mau teriak, saya tidak mau seperti ini. Tidak bisa lembaran hidup seperti itu. Maka ada istilah raditu billahi rabbah. Aku ridho apapun yang Allah tentukan. Barang siapa yang mengucapkan ini, dijamin surganya. Subhanallah. Wabil Islam Medina. Wabil Muhammadin Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam Nabiyan wa Rasulah. Aku ridho. Allah yang menghidupkan aku, mengatur aku. Jangan komplain dengan lembaran hidup ini. Apalagi tidak ada kemaksiatan. Subhanallah. Ya Allah, aku ridho juga Islam sebagai agama. Artinya kita tunduk pasrah kepada aturan Allah. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, aku tunduk pasrah. Ridho di sini bukan hanya pasrah, ridho bukan. Bukan hanya tunduk, bukan. Tetapi ada rasa cinta, ada rasa senang, subhanallah. Maka ada orang-orang yang disebut dengan abdan syakura. Hamba Allah yang bersyukur. Kemarin kita sudah bahas, ini tertutup, kafaro, ini terbuka, syakar. Tertutup, kafaro, ini syakar. Ini tertutup, kafaro, kafar, menutup, syakar. Alam semesta serta saya kita lihat, ya Allah ini dari Engkau. Termasuk pasangan hidup kita, termasuk anak kita, termasuk rumah kita, termasuk apapun yang kita miliki. Ya Allah ini dari Engkau. Raditu billahi rabbah. Anda nanti klik di Google, di hadis Nabi, apa? Wajatul jannah. Pasti dia masuk surga. Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Dan ini kata-kata Rasulullah SAW. Bukan kata-kata saya. Bukan pendapat saya. Na'udzubillah min dzalik. Kita memakai apa kata-kata Allah dan apa kata Rasulullah SAW. Tapi betapa banyak firman Allah dan sabda Rasulullah kita abaikan. Justru kita mengindahkan bisikan-bisikan yang ada dalam hati pikiran kita. Kita berinovasi, berkreasi apa yang kita pikirkan. Itu sebuah pegangan. Di malam, dapat berita, seorang ibu nangis. Dia curhat. Anaknya kabur. Anaknya masih muda sekali. Umurnya masih di bawah 25 tahun. 22 tahun. Wah, kenapa? Dia sudah tidak sholat lagi. Padahal backgroundnya pondok pesantren. Backgroundnya pondok pesantren. Kenapa tidak sholat? Karena tidak diterima di UMPTN ketika ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tidak diterima padahal dia udah sholat, udah berpuasa, udah berzikir, udah mati-matian. Tidak diterima, tidak lulus. Langsung memutuskan, tidak ada Tuhan. Buat apa saya sholat? Buat apa saya ibadah? Akhirnya tidak sholat sama sekali. Karena di pikirannya adalah pilihan aku ada yang terbaik. Masuk perguruan tinggi negeri adalah ternyata dapat perguruan tinggi swasta terpaksa. Dia berontak. Al-khair fima ikhtarhu. Yang baik itu yang dipilih oleh Allah, bukan apa yang kita mau. Soal alam semesta adalah tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Aku ridho Allah menentukan aku seperti ini. Bukan ridho pasrah, rela. Tapi senang. Nah, kalimat senang ini yang banyak tidak diterjemah. Karena namanya siapa, Pak? Namanya ridho. Ini namanya reza. Reza dengan ridho sama ini bahasa. Orang Pakistan, orang Iran, dho. Itu susah, dho. Maka ada presiden Iran, Reza Pahlavi, ridho. Presiden Pakistan, Ziaul Haq, dia dho. Ridho itu adalah cinta. Kita mengejar ridho Allah, mencari ridho Allah, mengejar cintanya Allah.
Supaya Allah senang itu gimana ya? Kita berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Maka raditu billahi robba, aku ridho ya Allah. Ini semua ketentuan engkau. Ya, anak tadi tidak sholat karena tidak deep thinking. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu yang terbaik. Balik lagi tadi. Alam semesta sudah ditentukan oleh Allah. Inilah yang terbaik. Karena kalau kita hujan kita kritik. Maka lemah mengenal Allah melalui alam semesta. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat, kita membaca ayat yang di situ sudah apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Allahu la ilaha illa, tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang patut dibesarkan, tidak ada Tuhan yang patut diagungkan kecuali Allah. Allahu la ilaha illa qayyum. Dia al-hayy yang hidup dan menghidupkan, al-qayyum yang menghidupkan langit dan bumi serta seisinya. Kalau kita lihat alam semesta serta seisinya, ini siapa yang menggerakkan? Al-qayyum itu maha tidak membutuhkan. Maha tidak membutuhkan, kadang-kadang kita melihat langit dan bumi serta seisinya, Allah inilah milik engkau, milik engkau. Dia tidak butuh apa-apa. Al-qayyum. Al-qayyum itu maha tidak membutuhkan, maha berdiri sendiri, bahasa Indonesianya Al-qayyum. La ta'khudhu sinatu wala. Allah nggak pernah sinah itu gini. Wala naum. Naum pun tidak, tidur. Sinah itu sedikit 0, sekian. Itu naum. Kadang-kadang kita ngomong, apaan? Nggak ngeh dia. Itu sinah juga. Sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati. Milik Allah semua. Ini tanda kebesaran Allah. Bahkan kita melihat langit dan bumi serta sini sama saja. Padahal itu tanda kebesaran Allah. Nah, ini cara melihat alam semesta, di situ ada Allah. Betapa banyak kita tidak melihat alam semesta ada Allahnya, maka kita kehilangan tauhid rububiyah. Dia milik lahu ma fis samawati, milik Allah semua, langit dan bumi. Ini pasti sudah hafal semua, anak kecil pun hafal ya. Anak saya TK juga hafal. Milik Allah semua apa yang di langit. Ini kan tanda kebesaran Allah. Bukankah ini mukjizat? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tidak ada yang dapat syafaat di sisi tanpa izinnya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan pertolongan dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau melalui orang-orang beriman yang orang-orang saleh. Subhanallah. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ya'lam. Allah maha mengetahui. Kalimat ya'lam ini bentuknya mudhari'. Mudhari' itu sampai kapanpun berjalan terus. Allah tahu. Permasalahannya kita berbuat kemaksiatan, seakan-akan Allah tidak tahu. Apapun yang di depan kita, di belakang kita, Allah tahu. Permasalahannya Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ya Allah memiliki semua langit dan bumi serta sisinya, dan Allah tahu apa yang ada di depan kita, apa yang ada di belakang kita. Tapi kadang-kala kita dihina orang, dicaci maki orang, difitnah orang. Arifin katanya begini, gini. Arifin jangan. Buat apa Anda sibuk dengan isu? Kasihkan pada Allah. Bukankah manusia yang paling mulia di muka bumi itu Rasul? Rasul pun diisukan bermacam-macam. Rasul sudah wafat pun diisukan bermacam-macam, dihina, dicaci maki, bikin karikatur. Itu manusia yang terbaik. Dan kita dihina, dicaci maki, difitnah. Di belakang kita ada yang ngomongin bla-bla. Apa Anda sibuk? Bukankah Allah tahu di hadapan kita apa, di belakang kita apa? Subhanallah. Wala yahituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Semua kita ketahui, nggak ada yang nggak ketahui. Allah maha mengetahui. Tapi kita tidak mengetahui. Nah, ini yang banyak kita tidak tahu. Kita tidak tahu, Allah maha tahu. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmu Allah. Kadang-kala kita seakan-akan Allah tidak tahu, padahal Allah maha tahu. Ini tentang alam semesta serta isinya. Nah, apakah Anda tahu? Tahu, Allah maha tahu. Yakin nggak? Nah, ini
Seakan-akan Allah tidak tahu. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Bukankah ini menunjukkan mukjizat betapa luas kekuasaan Allah? Wasi'a kursiyyus samawati. Jangan dipahami kursi adalah kursi, maksudnya adalah kekuasaan Allah, ilmu Allah, kehebatan Allah. Itu adalah nampak meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal. Tidak beban buat Allah untuk menjaga langit dan bumi serta seisinya. Memelihara keduanya maksudnya langit dan bumi. Dialah maha tinggi. Bukankah ini adalah Al-Quran adalah mukjizat. Ayat kursi ini menunjukkan apa? Kursi itu adalah kerajaan langit dan bumi serta itu adalah kekuatan dari Allah. Kursinya Allah adalah kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Di mana? Di langit dan di bumi. Bukankah langit dan bumi serta seisinya adalah mukjizat menunjukkan Allah itu dahsyat. Kita tidak mampu. Jadi saya kembali lagi. Ijaz itu melemahkan. Apa yang dilemahkan? Kita. Apa yang dikuatkan? Allah. Kekuasaan Allah. Subhanallah. Maka itu di dalam Islam itu tidak boleh memaksakan dalam la ikraha fid din. Nah, ini penting. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ngapain memaksakan orang-orang non-muslim untuk percaya kepada Allah sementara mereka lihat langit dan bumi serta sisinya? Apa kurang? Kalau usah dipaksa, kalau mereka berpikir dan dalam mereka akan pasti masuk Islam. Qad tabayyan itu sudah jelas. Sudah jelas sekali. Apa yang jelas? Ar-rusdu minal ghai. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita memaksakan, ini yang benar, soal itu isu nggak benar. Ngapain? Sudah jelas yang benar, mana yang salah mana. Anda dituduh mencuri, padahal Anda tidak mencuri. Subhanallah. Anda dituduh koruptor, Anda masuk penjara karena rekayasa penguasa, padahal Anda bukan seorang koruptor. Anda teriak-teriak, tenang. Nggak usah paksakan mereka untuk percaya dengan apa yang Anda yakin. Bukankah yang benar dan salah sudah ketahuan? Subhanallah. Nabi Musa dihina-hina. Katanya dia berzina. Diekspos. Ini kisahnya Nabi Musa ketika konfrontasi dengan Qarun. Maka dia bayar itu perempuan yang cantik jelita untuk mengatakan saya berzina dengan Musa, dibayar oleh Qarun dari orang kaya. Maka rekayasa. Tenang, yang benar sudah jelas. Nah, kadang-kadang kita hafal ayat ini, hafal ayat kursi, tapi kita tidak meyakini dan mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak usah dipaksakan mereka untuk menganut ajaran agama Islam. Islam itu jelas mana yang hak, mana yang batil. Kadang-kadang kita dihina orang, caci maki orang, dikhianati orang, di belakang kita mengatakan tenang, yang benar mana, yang salah mana. Allah Maha tahu. Ngapain kita akan mengkonfrontir isu-isu itu? Islam dihina, Islam itu penjahat, Islam itu teroris, Islam itu bajingan, Islam itu ajaran agama setan, apapun, hinaan. Tenang. Yang jelas sudah jelas, yang sesat sudah jelas sesat. Tidak perlu Anda maksakan. Subhanallah. Ini kenapa langit dan bumi serta sini sudah menunjukkan yang mencipta itu satu. Akal sehat mengatakan Tuhan itu satu. Akal yang tidak sehat, Tuhan itu lebih dari satu. Masa anak dilahirkan, Tuhan dilahirkan. Masa Tuhan baru lahir? Gimana ceritanya Tuhan dilahirkan? Nggak masuk akal. Tiba-tiba kita meng-approve, oke, setuju. Selamat hari Natal. Astagfirullah. Bagaimana? Udah nggak usah diperdebatkan. Yang jelas, kalau mereka berpikir dengan mendalam, pasti mereka masuk Islam. Karena yang batil mana yang hak mana. Dalam kehidupan kita juga begitu. Subhanallah. Si fulan dimasukkan ke penjara. Bukankah para ulama-ulama terdahulu juga masuk penjara? Bahkan Imam Bukhari diusulkan dengan isu-isu yang tidak baik. Akhirnya dia keluar dari tanah tumpah darahnya. Subhanallah. Akhirnya dia meninggal pun di jalanan kasarnya. Di pengasingan, tepatnya di pengasingan. Terasing. Imam Bukhari sedahsyat itu. Ulama-ulama terdahulu dihina, dimasukkan penjara, disiksa. Dia tenang. Kenapa? Tidak perlu memaksakan, aku benar, itu salah. Nggak usah. Kenapa yang hak adalah hak. Ya.
Benar. Nanti pun dunia serta isinya akan hancur. Ketahuan dia benar atau salah ketika kita menghadap Allah di alam barzah, di akhirat kelak nanti baru kita. Faman yakfur bitaghut, wa yu'min billah. Kalau Anda sudah mengingkari yang selain Allah sebagai Tuhan, Anda ingkari dan Anda beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Itu orang beriman itu sudah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat. Subhanallah. Tidak akan putus karena kita yakin dengan Allah. Dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita gundah, gelisah. Kenapa? Dikhianati, dibohongi, dihimahin, diisukan. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jangan putus Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Maka itu perbedaan orang kafir dengan orang beriman adalah Allahu waliyul ladzina amanu. Yakin nggak nih? Allah ini sebagai pelindung orang beriman? Yakin tidak? Kadang-kadang kita gundah gelisah, ketakutan. Ketakutan dan penguasa, ketakutan dengan isu-isu. Anda ini dilindungi oleh siapa? Yang Maha Kuat. Bukankah tadi Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma. Bukankah itu alam semesta tanda kekuasaan Allah? Subhanallah. Maka orang beriman itu pada dasarnya dalam dirinya ada fujur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Sekarang saya ajarkan. Kita melihat makanan adalah makanan, Anda dalam kegelapan. Kita melihat langit adalah langit, Anda dalam kegelapan. Kita melihat tumbuh-tumbuhan adalah tumbuh-tumbuhan, kita dalam kegelapan. Bahkan kemarin pagi, kita melihat perbedaan bahasa adalah perbedaan bahasa. Kita melihat perbedaan warna kulit manusia. Ini tertutup semua. Nah, cara bagaimana bercahaya? Kita melihat makanan, ya Allah, ini milik Engkau. Kita melihat langit dan bumi serta ya Allah, ini milik Engkau. Kita berbeda bahasa pun, ya Allah, ini tanda kebesaran Engkau. Warna kulit berbeda, ya Allah, ini tanda kebesaran Engkau. Maka mata kita ada cahaya. Subhanallah. Pikiran kita ada cahaya. Orang kafir beda. Walladzina kafaru awliya'um taghut. Pelindung adalah taghut, yaitu yang diagungkan selain Allah. Materi yang diagungkan. Dia jadi sesat. Yukhrijuhum minun nuri ila dzulumat. Dalam diri mereka ada cahaya, namanya takwa. Tapi mereka tinggalkan itu semua menjadi gelap. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka ada penghuni neraka yang abadi. Nauzubillah min dzalik. Maka orang kafir itu pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Yang mengatakan pasti masuk neraka dan kekal siapa? Allah khalidun. Mereka akan kekal di dalam. Jangan mengatakan semua agama adalah baik. Ya, jangan mengatakan ahli surga itu hanya orang Islam doang. Nah, itu berbahaya itu. Nah, kita lihat mukjizat Nabi Ibrahim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Ini pimpinan penguasa Namrud. Dia berdebat. Bukankah Anda memperhatikan bagaimana debatnya Nabi Ibrahim dengan Namrud tentang Tuhan? Subhanallah. An atahul mulk. Allah telah memberikan kekuatan pada Nabi Musa, pada siapapun. Sebetulnya kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua, setiap orang, bahkan semut pun diberi kekuatan. Kita diberi kekuatan. Penguasa pun diberi kekuatan. Presiden pun diberi kekuatan. Raja pun diberi kekuatan. Tapi ada raja yang lalim, Namrud, Fir'aun, mungkin raja Jawa, siapa raja lah ya, menunjukkan inilah saya. Maka Nabi Ibrahim berdebat dengan siapa? Pada orang yang diberikan kekuasaan. Kita ini dapat kekuasaan dari Allah. Mata kita dikasih oleh Allah, telinga kita diberi kekuasaan. Kita bisa melihat, mendengar, berbicara. Tapi berbicara Anda apakah penuh dengan ghibah, ngomongin orang? Mata Anda apakah melihat maksiat? Nah, kekuasaan Anda ini akan ada pertanggungjawaban. Oke, debatnya dengan Namrud apa? Nah, kalimat alam tara kita disuruh berpikir. Apakah Anda tidak memperhatikan? Disuruh kita berpikir. Kata-kata Nabi Ibrahim apa? Itu qala Ibrahim. Kalimat kalimat yang ini. Nah, ini menunjukkan kecenderungan orang meremehkan kisah ini. Menunjukkan Nabi Ibrahim mengatakan
Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Banyak orang meremehkan. Maka itu redaksinya banyak kan. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, jadi kalimat ini tidak diterjemahkan ini kan, banyak kan tidak menerjemahkan. Jadi ketika itu, idh qala Ibrahim Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Raja itu mengatakan, tidak aku yang menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Subhanallah. Ini hal kalimat ini kecenderungan kita lupa meremehkan. Nabi mengatakan, mana? Wahai prajurit, panggil siapapun. Mana budak? Lihat, saya menghidupkan dia. Lepaskan dia. Paling hidup, kata raja ini. Panggil lagi budak, mana? Hancur dia. Saya matikan. Ana uhyi wa umit. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Subhanallah. Nabi Ibrahim mengatakan, enggak, Tuhanku, Allah, Tuhanku yang punya langit dan bumi serta seisinya yang menghidupkan dan mematikan. Aku yang menghidupkan. Nah, ini dengan kasat mata kita makan, hilanglah lapar. Dengan kasat mata siapa yang menghilangkan lapar? Saya, orang saya makan. Makanan ini yang menghilangkan lapar. Apa bedanya kita dengan Namrud? Tadi pagi kita bangun tidur, seger. Kenapa ya bangun tidur? Apa bedanya? Padahal itu Allah yang menghidupkan. Allazi at'amahum min ju'. Dia Allah yang mengasih makan dan menghilangkan ju', yaitu lapar. Maka kita disuruh lihat makanan, kemarin kita sudah bahas 2 hari yang lalu. Falyanzur insanu ila ta'amihi, coba manusia lihat makanan yang Anda makan. Anna sababna al-ma'a sabab, thumma syaqaqna al-ardha syaqqa, dan seterusnya. Wa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla, dan seterusnya. Kemarin kita bahas. Ya Allah, indah engkau makanan. Nah, kalau ini saya makan hilanglah lapar, mantap. Apa bedanya kita dengan Namrud? Aku menghidupkan, aku matikan, aku bunuh, pancung, kelar. Aku yang mematikan anak. Wa umi. Astagfirullahaladzim. Kamu hebat sekali, rumah kamu bagus, mobil kamu. Ya, saya kan jadi pimpinan perusahaan ini. Saya punya ide saya memajukan perusahaan ini. Akhirnya saya dapat gaji yang besar. Saya. Anda makan, teman Anda yang masak. Makanan enak banget. Gue gitu loh. Itu apa beda berpikirnya dengan Namrud? Saya. Ana. Ini kata-kata Namrud. Ana. Ini kalimatnya. Ana uhyi wa umit. Jadi kata-kata ana, saya. Padahal Allah. Seandainya saya makan rendang nih. Enak banget rendang. Gue gitu loh, Vin. Nah, karena gue apa? Astagfirullah. Ana uhyi wa umit. Yang saya masak. Padahal siapa yang mengasih ilmu pada Anda sehingga Anda bisa masak alam al-insana malam? Ya. Dikit-dikit saya. Oh, saya ini dapat gelar doktor 2-3. Doktor ini loh. Saya ini bersayap-sayap. Apa bedanya dengan Namrud? Kemudian Nabi Ibrahim memberikan mukjizat. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan, "Hai Namrud, fa innallaha ya'ti bisyams minal masyriq fa'ti biha minal maghrib." Mati kutu dia. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku Allah menerbitkan matahari dari timur. Coba ente terbitkan dari barat. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita setiap hari melihat matahari dari timur? Dan itu adalah mukjizat. Jadi mukjizat alam semesta serta seisinya. Tujuan mukjizat adalah Allah memberikan mukjizat adalah kepada Nabi untuk melemahkan orang-orang yang melawan Nabi. Nabi itu diberikan mukjizat untuk melemahkan bahwasanya mereka itu tidak ada apa-apanya. Yang kuat adalah la haula wala quwata illa billah. Hanya itu tok tujuannya, melemahkan. Akal tidak bisa berpikir bagaimana menghadirkan matahari dari barat dan menenggelamkan di timur. Tidak mungkin. Maka dikatakan Nabi Ibrahim, Allah menerbitkan matahari dari masyriq, dari timur, benamkan di barat. Sekarang coba, kalau kamu memang Tuhan, coba
putar. Matahari terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Bisa nggak? Ini Nabi Ibrahim. Berarti langit dan bumi serta isinya adalah mukjizat. Wa buhital ladzi kafar. Bingung orang-orang. Oh iya benar juga. Wallahu la yahdi qaumadh dhalimin. Jadi Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Zalim itu secara bahasa adalah gelap. Zulm. Zulm itu yang menggelapkan. Kenapa disebut dengan menggelapkan? Karena jauh dari Allah. Allah itu nur, cahaya. Kalau kita jauh dari Allah, kita gelap. Subhanallah. Seakan-akan terang. Kenapa? Setan yang menghiasi semua maksiat. Keren. Enak. Enak. Itu setan. La uzayyilanna. Ini kemarin kita sudah bahas dalam beberapa hari ini. Apa ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala? Ini contoh betapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat. Subhanallah. Bayangan kita ini hanya dalam teks, tidak ada di dalam hati kita. Berarti makanan adalah mukjizat. Yes. Gimana proses makanan Anda makan? Sekarang seandainya buah durian, Anda makan habis jadi tanah, tumbuh lagi durian. Bukankah itu adalah tanda kebesaran Allah? Allah bisa membangkitkan dari yang tidak ada menjadi ada. Minuman begitu. Dengan minum kita bisa hidup, organ tubuh kita dengan air. Bukankah itu mukjizat dari Allah? Anda lemah kalau mengatakan tidak ada Tuhan. Subhanallah. Inilah kita kehilangan dalam melihat segala sesuatu. Bukan karena Allah. Bukankah Al-Quran adalah mukjizat? Maka ketika kita melihat air, kita melihat makanan, Al-Quran datang, dikaitkan air itu dengan Allah. Inilah mukjizat. Kita melihat makanan, datanglah Al-Quran. Hey Arifin, lihat makanan. Itu aku yang menciptakan. Lihat langit, aku yang turunkan hujan. Lihat tubuh aku yang menumbuhkan. Lihat tubuh kamu makan. Itu aku, katakan Allah. Kalau Anda ingin Allah bicara dengan Anda, bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin Allah bicara sama kita, bacalah Al-Quran. Jadi kita kata, oh iya, ya Allah, alhamdulillah. Maka Al-Quran mukjizat, mengaitkan alam semesta ini. Di situ tanda kebesaran Allah, di situ kekuatan Allah. Berarti alam semesta mukjizat bagi yang berpikir. Yang tidak berpikir ya biasa-biasa saja. Dan ini sudah saya terangkan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas dan seterusnya. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma yanfa'u bil ardi ba'da mawti wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samawati wal ardi. La ya. Sungguh langit dan bumi serta isinya, silih berganti siang dan malam. Bahtera yang bisa berjalan dengan angin. Dan kami turunkan air hujan yang tadinya mati tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan dengan itu orang bisa hidup, semua yang ada di bumi bisa hidup dengan kami turunkan hujan. Subhanallah. Dengan adanya angin. Subhanallah. Itu semua tanda kebesaran aku bagi yang berpikir. La ayatul liqaumi ya'qilun akal. Ya'qilun yang berpikir. Maka alam semesta akan menjadi mukjizat kalau kita berpikir mendalam. Maka ketika kita merasakan inilah tanda kebesaran Allah. Apakah masih keras hati kita dan tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla? Masih nawar aturan-aturan Allah, ditawar ini enggak ini enggak. Subhanallah. Kalau katakan, saya sudah berdoa, saya sudah usaha, tapi kok gagal. Allah ingin memberikan Anda yang terbaik ini. Di balik ini adalah kebahagiaan yang Anda tidak bisa tawar dari angka Anda. Maksudnya gimana? Bukankah lembaran kita pun adalah mukjizat? Bukankah mukjizat adalah menunjukkan kelemahan kita dan menunjukkan kekuasaan Allah? Bukankah mukjizat artinya adalah kita ini lemah, tidak bisa akan ini sampai ke sana karena ini kekuatan dari Allah. Bukankah mukjizat itu artinya? Maka tadi saya katakan orang yang lemah itu ajuz. Udah kakek tua, jalannya udah sempoyangan gitu. Dengan tongkat ajuz. Atau nenek-nenek ajuz. Subhanallah. Bahasa Arab. Mu'jizah melemahkan. Melemahkan akal pikiran kita, hati kita semua. Yang kuat adalah Allah Azza wa Jalla. Coba bahasa.
Akal kita lemah. Subhanallah. Bahasa Indonesianya gajah. Yang ini kecil. Siapa yang mengasih bahasa itu? Lemah akal kita nggak sampai. Besar, kecil, tebal, tipis. Transit ke bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, beda lagi. Itu akal tidak bisa. Itu bukan kafir akal, itu tanda kebesaran Allah. Warna kulit berbeda, tanda kebesaran Allah. Ini yang kemarin, materi yang kemarin. Berarti warna kulit adalah mukjizat dari Allah agar kita berpikir, ya Allah. Apakah warna kulit Anda yang memilih? Apakah bahasa Anda bahasa yang memilih? Ada bahasa ibu. Subhanallah. Ketika kita taruh kita di Cina, orang bahasa Cina, atau kita di Rusia, mereka bahasa Rusia, ada tulisannya. Kita tidak bisa membacanya karena kita tidak pandai bahasa Rusia. Allah, Masya Allah. Ilmu aku terbatas, tidak bisa. Itu tidak bisa diakal. Orang Rusia suruh pakai bahasa yang Wonocoroko yang tulisannya begini-gini kan. Coba suruh baca. Jangan kan orang Rusia, saya aja nggak bisa baca. Itu tanda kebesaran Allah, ya Allah. Keterbatasan kita itu aturan Allah yang tidak bisa diakalkan. Berarti la haula wala quwata illa billah. Maka membesarkan mengagungkan Allah dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah menjadikan alam semesta serta seisinya mukjizat. Itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah menunjukkan alam semesta serta seisinya adalah kekuatan dan kuasa dari Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Itulah pembahasan yang berhari-hari ini. Setiap hari, setiap pagi. Ini pondasi. Kenapa orang itu lemah imannya? Karena tauhid rububiyahnya lemah. Ini yang baru bergabung. Rabbun adalah Tuhan yang mencipta. Rabbun adalah Tuhan yang mengatur. Rabbun adalah Tuhan yang menghidupkan. Langit dan bumi sertasinya adalah Allah yang menciptakan. Terbitnya matahari dari timur dan diterbenamkan di barat adalah mukjizat. Ya Allah. Silih berkarya siang dan malam adalah mukjizat. Kita bisa bernafas adalah mukjizat. Ada orang mati dikemasukan oksigen tetap aja mati, nggak bisa bergerak. Subhanallah. Itulah kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Marilah kita selalu berpikir sehingga kita menunjukkan la haula wala quwata illa billah. Makan, bayangkan Anda tidak makan. Lemes, mati. Minum, bayangkan kita tidak minum. Lemes, mati. Nafas, coba Anda tahan nafas berapa detik? 1 menit, 2 menit, Anda tidak bisa bernafas. Cukup. Ya Allah, ini kuasa, itulah mukjizat. Ya Allah, Engkau yang maha dahsyat. La ilaha illallah. Dahsyat. Maka orang yang seperti ini terus akan menguatkan keimanannya, lama-lama cinta pada Allah, yakin bersama Allah, dia hidupnya damai, diisukan A, B, C, D. Ada Allah, toh kita akan wafat semua. Bukankah Nabi dihina, dicaci maki? Bahkan manusia yang paling mulia, yang harum, akhlaknya harum, tutur katanya harum, bahkan fisiknya harum, itu dihina-hina. Bahkan ada yang lebih dasar dari itu, yang maha-maha suci. Tidak ada setitik pun keburukan bagi Allah maha suci, walaupun dihina-hina. Bahkan Al-Quran ditaruh di bawah, para pendeta menunjuk ini sesat, ini sesat. Al-Quran dihina-hina, padahal itu firman Allah. Perkataan kita dihina-hina, dicaci maki. Ini kadang-kala kita tidak meyakini hal ini. Mudah-mudahan kajian pada hari ini menambah keyakinan kita. Ternyata Allah maha dahsyat, maha kuasa. Insya Allah kita akan baca Al-Quran lagi. Insya Allah ini membaca Al-Quran dengan tauhid rububiyah. Dan ini tidak boleh berhenti. Insya Allah kita akan membahas tauhid rububiyah, ya, sehingga kita punya keyakinan. Lihatlah jemari kita bisa bergerak. Ya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Itu nama mujizat. Mujizat apa? Ya Allah, bayangan kita nggak bisa gerak gini. Nggak bisa digerakin, bayangin. Oh, ya Allah, ketika kita bisa gerak, alhamdulillah, Anda kesleo aja. Aduh, susah nih sekarang. Ya Allah, alhamdulillah bisa. Itu yang saya rasakan. Sekarang saya bisa berjalan. Saya melangkahkan kaki saya ke masjid bisa. Kemarin, Masya Allah, hanya di kursi pun sakit. Telentang sakit. Ya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Aku memang lemah, ya Allah, Engkau yang maha kuasa. Subhanallah. Memuji Allah. Karena kita merasa lemah. Itulah
Khusyuk itulah titik ketidakberdayaan. Khusyuk itu bahasa khusyuk. Khusyuk itu bukan hanya di dalam sholat. Khusyuk itu di dalam kehidupan, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Ya Allah, aku tidak ada apa-apa. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan manfaat. Marilah kita sama-sama tutup kajian ini. Mudah-mudahan ini kajian-kajian seperti ini sebentar, tidak panjang lebar, tapi kita bisa memahami dan kita bisa praktekkan sehari-hari. InsyaAllah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zaki anta khair man zakka anta wali wa maula. Allahumma habib ilainal iman wa zain fi qulubina wa karhi ilainal kufur wal fusuq wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.